Sayyidina Muhammadinil Mukhtar wa alihil adhar wa ashabihil ahyar adada ni'amillahi wa ifdhalih. Amma ba'du, pada hari ini kita melanjutkan kajian kitab Tuhfatul Murid, nazam yang ke-103, yaitu menerangkan tentang beriman pada hari akhir. Bismillahirrahmanirrahim. Wal yaumul akhir summa haulil mauqifi haqqun fakhaffif ya rahimu was'ifi. Wal yaumul akhir, dan hari akhir. Dikatakan hari akhir karena tidak ada hari lagi sesudah hari itu. Summa haulul mauqifi, kemudian ketakutan di hari pemberhentian di mahsyar. Hakun adalah benar, khobar dari wal yaumu. Wal yaumu itu mubtada, hakun khobarnya. Fakhaffif, maka ringankanlah. Ya rahimu, wahai zat yang penyayang. Was'ifi, dan berilah pertolongan. Qauluhu wal yaumul akhiri bidarjil hamzati, dengan memasukkan hamzah, wa taskinir ra'i, dan disukun ra'-nya. Wal yaumu, adapun kata al yaumu mubtadaun, menjadi mubtada, kata yang diterangkan. Wal akhiri, dan kata akhiri sifatuhu, adalah menjadi sifatnya atau na'at. Wa haqqun, dan kata haqqun khobaruhu, menjadi khobarnya, yaitu yang menerangkan mubtada tadi. Makanya mubtada khobar itu diterangkan, menerangkan. Wal yaumul akhiru, dan hari akhir, huwa yaumul qiyamati, ia disebut hari kiamat. Kiamat itu artinya bangkit, karena mulainya dibangkitkan dari kubur. Wa awwaluhu, dan permulaannya, min waqtil hasyri, dari waktu di padang mahsyar, dikumpulkan di padang mahsyar. Ila ma la yatanaha, pada waktu yang tidak ada batasnya. Ala sahihi, menurut kaul sahih. Wakila, dan dikatakan ila ayat khula, sampai masuk ahlul jannati, penduduk surga, al jannata, di surga. Wa ahlun nari, dan penduduk neraka, an-naro, pada neraka. Jadi sampai terakhirnya itu, kalau sudah masuk surga, itu yaumul baqa, sudah hari ketetapan. Ya annahu laisa minha, karena tidak ada darinya, dari hari. Oh, mana tadi? Lari dia. Wa summiya bil yaumil akhiri, dan dinamakan dengan hari akhir, li annahu akhirul yaumid dunya, karena itu akhir hari dunia. Akhirnya hari dan akhirnya malam. Karena biasanya kalau disebut hari itu ikut malam. Hari Ahad berarti malamnya ikut. Bimakna annahu muttasilun, dengan arti bahwasanya hari itu bersambung bi akhir ayyamid dunya, dengan akhir hari-hari dunia. Bi annahu laisa minha, karena hari itu tidak termasuk hari dunia. hatta yakuna akhiraha,
sehingga menjadi akhirnya. Wasumia dan dinamakan hari itu yaumul qiyamati dengan nama hari kiamat. Liqiyamin nasi fihi, karena dibangkitkannya manusia pada hari itu. Min kuburihim, dari kuburan mereka. Maksudnya dari alam barzah. Karena kalau kuburannya udah hilang gimana? Apalagi kuburannya dipalsukan. Kok nggak bangkit orang ini? Rupanya kuburan palsu dia. Qiyamihim, dan karena tegaknya mereka baina yadi khaliqihim, di hadapan pencipta mereka. Wa qiyamil hujjati lahum, kan tegaknya dalil lahum bagi mereka, maksudnya lahum yang manfaat bagi mereka, wa alaihim, dan yang mudarat bagi mereka. Walahu nahwu simi'atin ismin, dia mempunyai sekira-kira 300 nama. Namanya hari kiamat itu banyak sekali. Tujuannya ya satu, tapi namanya banyak. Ada namanya nanti kalau Al-Qari'atu, Qari'ah, walaupun diartikan salah sama Saiful Karim ya. As-Sakhatu, Al-Ghasiyah, Yaumul Hisab, itu nama yang menerangkan nama-nama hari kiamat. Uqaluhu summa haulul mauqifi, dan kemudian wajib beriman pada ketakutan di hari pemberhentian, tempat pemberhentian. Al-haulul hasilu, yaitu ketakutan yang berhasil fil mauqifi, di tempat pemberhentian manusia. Fa huwa min idafati syai'i, yaitu dari memudhafkan, menyandarkan sesuatu ila makanihi, pada tempatnya. Wal muradu bi haulil mauqifi, yang dimaksudkan dengan haulil mauqif, ma yanalun nasu fihi, apa-apa yang mendapatkan manusia fihi pada hari itu, minas syada'iti, dari kesulitan. Artinya kesulitan yang didapatkan manusia pada saat itu. Litulil wuqufi, karena lamanya berhenti. Kila dikatakan alfusanatin, 1000 tahun. Kama fi ayatis sajadati, seperti di dalam penjelasan ayat sajadah. Wakila, dan dikatakan khamsina alfisanatin, 50.000 tahun. Kama fi ayati sa'ala sa'ilun, dalam surah Al-Ma'arij. Sa'ala sa'ilun bi'adzabi waqi'. Wala tunafi, dan tidak saling menafikan. Li'annal adada, karena bilangan itu la mafhuma lahu, tidak memberi pemahaman padanya. Wa huwa mukhtalifun, itu berbeda-beda, biikhtilafi akhwalin nasi, dengan perbedaan lamanya keadaan manusia gitu. Kalau misalnya senang gitu kan cepat hari. Kalau susah lama hari itu, seperti itu.
Misalnya Azmi itu sedang susah, diputus pacarnya gitu. Nunggu malam kok lama kali rasanya. Iya, tapi kalau begitu malam pertama, kok cepat kali malam ini gitu. Sampai ya lailu tul gitu ya. Wahai malam panjanglah. Ya naumu zul. Wahai tidur hilanglah gitu. Jadi perasaan. Tapi kalau kamu ngaji ini perasaanmu lama, memang setan. Ya sebentarnya, tapi lama kali katanya kan. Fayatulu alal kufari, maka panjang waktu itu bagi orang kafir. Berat kali dia. Macam puasa pertama itu. Nunggu waktunya apa, udah deket TV pun nggak bunyi-bunyi. Sampai perutnya ditempelkan ke keramik itu. Wa yatawassaq walal fusaki, dan tengah-tengah, sedang-sedang bagi orang yang fasik. Fusak, orang fasik itu orang yang maksiat terus-menerus. Sekarang cari orang fasik itu gampang, cari orang yang adil, taat itu sedikit. Kamu masuk yang mana? Nih. Yang adil. Berkaca lah kau. Mana tadi? Wa yukhaffafu 'ala ta'ina, dan diringankan bagi orang yang taat-taat. Hatta yakuna, sehingga menjadi kasolati rakaataini, seperti sholat 2 rakaat. Kalau orang taat itu yang dibilang 1000 tahun pun sebentar gitu. Kail jamin nasi, contohnya seperti dikendalikan manusia bil aroki, dengan keringat. Alladzi huwa antanu, yang mana dia lebih bau yang tak sedap, minal jifati, dari bangkai. Hatta yablugha, sehingga sampai azanahum, pada telinga mereka. Wa yadhabu fil ardi, dan meresap di bumi. Sab'ina dhira'an, sampai sedalam 70 dhira'. Wan nasu yakununa fihi, dan manusia itu berada padanya ala qadri a'malihim, menurut amalan mereka. Jadi buat orang-orang yang taat sebentar. Puasa itu pun, puasa Ramadan itu sebentar ajanya kalau buat orang yang taat. Kalau enggak, Azmi minum di situ, dia kan nggak nampak orang, terus ngimami dia, habis minum ngimami gitu ya. Ketawa itu berarti ya, kan nggak nampak, kata si Azmi. Minta maaf ya malaikat, katanya. Wa fi hadis muslimin, maka dalam hadis riwayat Imam Muslim gitu. Nulisnya nggak pakai al, kalau fi hadisil muslimi, hadisnya orang Islam gitu ya. Jadi kalau kamu buat hadis sendiri, rawahu al muslimu gitu, meriwayatkannya orang Islam, berarti maudhu itu ya. Tadnus samsu, dekatnya matahari, yaumal kiamati, di hari kiamat, minal kholqi, dari makhluk, hatta takuna, sehingga menjadi minhum, dari mereka, kamik dari mailin, seperti ukuran 1 mil. Yakunun nasu, maka adalah manusia ala qadri amalihim, menurut ukuran amalan-amalan mereka, fil aroki, dalam keringatnya. Wa minhum man yakunu ila ka'baihi, di antara mereka ada yang sampai pada 2 tumitnya. Wa minhum man yakunu ila rukbatihi,
rukbataihi. Di antara mereka ada yang ada keringatnya itu sampai 2 lututnya. Lutut atau dengkul. Wa minhum, dan di antara mereka man yakunu, ada orang yang ada ila hikwaihi, sampai 2 pinggangnya. Wa minhum, dan di antara mereka man yuljimhu, ada orang yang mengendalikannya. Al-arqu, keringat itu iljaman, dengan kendali atau suatu pegangan. Wa asyara alaihi salatu wassalam, dan memberikan isyarat Nabi sallallahu alaihi wasallam ila fihi, pada mulutnya. Wa fusira, dan ditafsirkan al-milu 1 mil. Ini yang pertanyaan bahasa Arab yang tidak bisa dijawab. Yang pertanyaannya, bahasa Arab apa yang paling panjang? Orang jawab satas takmilu, katanya. Istakmala yastakmilu dipanjang sa, berarti panjang. Orang jawab lagi saufa yastakmilu, panjang. Enggak semua. Tapi jawabnya mail, karena mail itu 400 zero gitu. Gitu dia, ya. Bimiswadil mihkalati, dengan pensilnya celak. Celak zaman dulu itu kan ada apa? Pensilnya itu. Enggak tahu sekarang. Pernah punya celak nih? Bah. Oh, belilah. Kan jadi imam kok. Si Hasan aja beli. Ini baru pakai celak dia. Celaan. Segini. Itu cara makainya, merem. Pegang sini terus merem, ditarik sini, cerut gitu. Bukan gini-gini. Bukan. Kok nggak bisa make up nih? Ini cumananya kau. Nanti minta kasih tahu sama Wak Kumis tuh. Wa bil masahatil mahsusoti, dan dengan ukuran yang khusus. Maksudnya mil itu menurut perasaannya, menurut amalnya gitu ya. Kalau mil betul-betul ya 400 ziro. Mil yang dekat ya seperti pensil celak itu, berarti dekat kali matahari segini. Matahari jauh aja panas. Yang enggak panas itu matahari supermarket ya. Semalam itu di supermarket yang besar-besar itu ramai. Enggak beli. Ngadem di situ, tengok-tengok jalan-jalan ya. Namanya Rajali. Rombongan jarang beli. Qala Salim bin Amirin, berkata Salim bin Amir, wallahi ma adri ma yakni bil mil. Demi Allah saya enggak tahu apa yang dimaksudkan dengan mil. Amasafatul ardi, apakah ukuran bumi? Awil mailil ladzi yuktahalu bihi, atau mail yang dimaksudkan pensil celak. Wal awwalu aqrabu, yang pertama itu lebih mendekati. Karena kalau matahari sini ya, kalau matahari yang asli itu ya mampus lah.
Misalnya si Hasan disiksa, mataharinya sini. Kalau saya gini kan mataharinya. Biar selesai urusan kan. Makanya ukurannya 400 dirham lah. Mil itu. Wahikwaihi, dan yang dimaksudkan kata hikwaihi tasniyatu hikwin, yaitu bentuk musanna pada kata hikwin. Wawa al-kasihu, yaitu batas pinggang alladzi bainal hasirati, yang ada di antara lambung ila dhul'il khalfi, pada tulang rusuk. Wa kasu'alul malaikati lahum, dan seperti pertanyaan malaikat pada mereka min a'malihim, dari amalan mereka, wa tafritihim, dan kecerobohan mereka fiha, pada amal. Qala ta'ala, berfirman Allah Ta'ala, waqifuhum ila innahum mas'ulun, tahanlah mereka, sesungguhnya mereka akan ditanya. Wa kasahadatil alsinati, dan seperti kesaksian mulut-mulut, wal aidi, dan tangan-tangan, wal arjuli, dan kaki, wasam'i, dan pendengaran, wal basori, dan pandangan, wal jildi, dan kulit, wal ardi, dan bumi, wal laili, dan malam, wal nahari, dan siang, wal hafadhatil kiram, dan malaikat yang menjaga yang mulia. Wala yanalu syai'un, dan tidak menimpa sesuatu mimma dzukira, dari apa-apa yang ia sebutkan, yang disebutkan al-anbiya, pada nabi, wal auliya, dan para wali. Maksudnya yang berat-berat itu tidak menimpa, karena itu khususiyah orang biasa. Makanya kalau kamu mau khusus kayak gitu, jadi nabi lah. Iya, padahal nabi sudah tertutup, jadi nabi palsu lah. Kok tambah mati lah. Ya. Para wali-wali Allah, orang yang dekat dengan Allah. Orang dekat dengan Allah itu kalau maksiat sedikit cepat minta ampun. Kalau kamu kan tunggu lama-lama, nanti aja sekalian gitu. Dikolektifkan katanya kan. Wasair rasulahai, dan semua orang-orang soleh. Orang soleh ya. Orang Hasan nggak ada di sini ya. Orang soleh. Hasan pun kalau nggak soleh itu apa? Liqaulihi ta'ala, seperti firman Allah Ta'ala, la yahzunuhum, tidak menyedihkan pada mereka al-fazaul akbaru, ketakutan yang besar. Wahum, maka mereka itu orang-orang nabi dan para wali, para ulama dan orang soleh, aminuna min azabillah, aman dari azab Allah. Enggak disebutkan ulama, sebab rumusnya kalau ulama ya wali. Ulama yang benar, bukan anggota MUI ya. Lakinnahum yakhafuna rabbahum, tetapi mereka takut kepada Tuhan mereka, khaufa ijlalin, dengan takut, dengan memuliakan, wa idhamin, dan mengagungkan. Maksudnya ada takut itu yang karena takut biasa, ada yang takut siksanya, ada yang takut itu karena segan menghormati. Itu. Misalnya ada guru gitu, segan memuliakan ilmunya. Misalnya ada direktur gitu, nggak segan karena segan juga, tapi memuliakan istrinya itu lain ya. Ketawa kok ya. Nah, itu maka takwa yang paling tinggi itu serta menghormati serta mengagungkan Allah gitu ya. Menghormati dan mengagungkan. Imtisalu awamirillah wastinabi nawawihi bil haibati.
Itu takutnya ulama-ulama beda sama takutnya orang biasa. Kalau takutnya ulama itu ma'a ijlalin wa i'dhamin, dengan mengagungkan gitu ya. Kalau si Hasan kan nggak ada takutnya dia yang takut kalau nggak laku gitu aja. Qaluhu haqqun ay sabitun fil kitabi was sunnati gitu ya, yaitu tetap la mahalata dengan pasti. Wajibul imanu, maka wajib beriman bi dengannya, dengan hari akhir liwujudi riwurudihi, karena adanya riwayat fil kitabi di dalam kitab Allah, was sunnati dan sunnah Nabi, wa ijma'il muslimina dan ijma'nya ulama-ulama Islam. Wakaza, dan demikian pula yajibul imanu, wajib beriman bi alamatihi al mutawatirati, dengan alamatnya yang mutawatir. Yang mutawatir itu yang beritanya pasti, tidak terjadi kebohongan itu. Titik sampai situ dulu. Wal yaumil akhiri, artinya bagi setiap orang mukallaf wajib beriman pada hari akhir, atau disebut hari kiamat. Artinya wajib meyakini dengan seyakin-yakinnya bahwasanya Allah akan memunculkan yang disebut dengan hari akhir, karena berdasarkan Quran dan berdasarkan hadis. Jadi kalau tidak tahu masalah-masalah namanya sam'iyat, ilmu-ilmu yang harus didengarkan dari Al-Quran, maka dasarnya dari Quran. Tidak boleh dikatakan belum pernah mengalami kiamat kok menerangkan kiamat gitu. Nggak boleh. Belum pernah nikah kok menerangkan tentang nikah. Misalnya si Azmi ini ahli fikih, menerangkan nikah, hukum nikah kontemporer misalnya kan. Karena Azmi ini orang alim, ya boleh saja walaupun belum nikah. Belum nikah apa sudah kawin? Tidak harus belum nikah kok menerangkan nikah. Yang sudah nikah pun jelebau. Gitu mana? Kalau itulah ukurannya, yang pinter itu yang sering nikah lah. Iya kan? Mau menerangkan nikah ditanya, Bapak sudah nikah berapa kali katanya kan? Saya didatangi orang gaduh antara suami istri. Masalah mau cerai-ceraian, masalah gaduh tentang dipoligami. Dibawa murid saya ke rumah. Satu-satulah cerita. Satu ceritanya begini, satunya lagi ceritanya begitu, membela diri semuanya. Akhirnya gantian. Yang satu di luar, yang satu di dalam. Baru betul itu kan. Kalau di situ pas ngomong bukan begitu katanya kan gitu. Yang laki-laki udah babak belur karena dipukuli pakai kayu. Suami istrinya baru pulang dari rumah orangnya.
Terus ada pendapat, bapak ini kan istrinya baru satu, kok mau meleraikan yang istrinya dua, katanya kan gitu. Belum pandai lah bapak ini, katanya kan. Dijawab sama yang berobat tuh, bapak ini walaupun istrinya satu, dia lebih alim, dia banyak ilmunya, katanya kan. Sekarang mau berobat apa enggak? Saya bilang gitu. Mau, katanya kan. Dah begitu sudah keluar gitu, saya sudah kena hasut dari istrinya. Bukan kayak gitu sebenarnya Pak. Saya dengarkan itu tadi begini. Begitu hari berikutnya saya dijemput sama suaminya. Gak pernah itu jemput karena orang kaya. Orang kaya sama ustadz miskin itu kan seolah-olah kecil kali gitu kan. Orang kaya kok jemput ustadz miskin, katanya kan gitu. Di dalam mobil itu saya sudah diceramai, yang benar itu begini Pak, bukan kayak gitu. Begitu sampai di rumahnya istrinya, yang benar bukan kayak gitu Pak, begini gitu. Akhirnya saya bilang intinya kan ini aman, maunya kan aman. Ya udah, apa yang saya cakapkan ikuti aja. Saya kasih tahu karena kamu belum istrinya dua, jadi saya nggak ucapkan. Akhirnya orang itu bai'an lebih baik daripada sebelumnya dan nggak ada masalah sampai sekarang. Kalau pun ada masalah sikit-sikit, karena waktu mau naik haji, anak dari istri muda itu di situ hadir dalam acara itu. Jadi istrinya gondok jadi rame. Saya hadir di situ, terus saya tarik dua-duanya ke atas, tingkat atas, namanya rumahnya banyak, istrinya aja rumahnya tingkat, bukan kayak kita rumahnya peot. Ya. Kalau yang laki ya nggak ganteng, masih gandengan si Azmi jauh. Azmi ini sama orang jelek dia lebih ganteng. Sampai sekarang berarti ilmu yang mengatur. Jadi saya pakai ilmu ganda lah, pakai ilmu Tuhfatul Murid sama ilmu hikmah. Saya akurkan dua-dua, baru orang itu memang Pak Kiai nggak bisa dilawan, katanya. Pak Kiai sudah nggak mau menolak karena istrinya cuma satu, tapi saya percaya, katanya. Kira-kira gitu, artinya tidak perlu juga harus nikah dulu baru menerangkan nikah. Ini kalau kayak gitulah dikatakan, itulah yang namanya bid'ah itu. Mesti nikah dulu baru menerangkan. Kalau mau khutbah Idul Adha mesti haji dulu, itu juga bid'ah itu ya. Nggak ada penjelasan dalil seperti itu. Kalau mau menerangkan siksa kubur harus mati dulu, supaya tahu rasanya disiksa itu baru cerita gitu. Bukan seperti itu. Bil kitabi was sunnati. Penjelasan itu dasarnya adalah Quran dan hadis. Menerangkan tentang setan itu ya dasarnya Quran dan hadis. Jangan belajar sama dukun, jadi setan lah sama-sama. Hanya si Azmi mau tahu bagaimana caranya bisa tahu setan, bisa menyuruh setan, bisa berjalan-jalan sama setan gitu misalnya. Belajar sama dukun ya beda. Tapi kalau belajar sama berdasarkan Quran, berdasarkan hadis, itu lebih benar. Makanya waktu saya menerangkan di satu waktu di pengajian Al-Ittihad, menerangkan tentang ahwalus syayatin fi alamis syaitan, saya jauh-jauh sudah saya terangkan berdasarkan Quran dan hadis, saya bilang gitu.
bukan berdasarkan pengetahuan dukun, saya bilang gitu. Itu harus dipahami seperti itu ya. Wajib diyakini kapan mulainya. Hari kiamat itu nggak ada yang tahu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala harinya itu. Walaupun ada penjelasan hari Jumat, tapi Jumat yang mana? Makanya kalau hari Jumat, malam Jumat cepat banget besok kiamat gitu kan, ya. Mulainya sebagian mengatakan mulai alam barzah itu. Tapi yang sahih mulainya hari kiamat yang disebut Yaumul Akhir itu dari waktu sesudah dibangkitkan dari alam kubur itu. Min yaumil ma'si. Sebagian menerangkan dari sesudah meninggal itu. Makanya berkaitan dengan yakin dan beriman pada hari kiamat itu adalah serangkaian yang terjadi pada hari kiamat itu yang dimulai dengan pertanyaan kubur, nikmat kubur, azab kubur, kemudian dibangkitkan manusia pada saatnya, kemudian dikumpulkan ke padang mahsyar, kemudian dihisab, kemudian ditimbang, kemudian diberikan catatannya, kemudian melewati sirat. Sirat itu ya bukan jalan tol itu, nanti sirotol jalan tol. Bukan. Ya. Untuk melewati mau ke surga atau neraka selamat dari sirat. Kalau amalnya banyak gampang aja gitu. Kalau yang sulit itu digambarkan seperti satu rambut yang sangat tajam. Berarti jatuhlah ke neraka gitu. Kemudian sampai kapan? Sampai masuknya orang itu ke surga atau ke neraka. Itu penjelasan yang pada umumnya dalam kitab-kitab tauhid. Di antara dalil-dalil yang menerangkan bahwa adanya hari kiamat itu yaitu disebutkan dalam penjelasan Al-Quran, liman kana yarjullaha wal yaumil akhir, bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan hari akhir. Di antaranya lagi Al-Quran, laisal birra an tuwallu wujuhakum, tidaklah kebaikan itu menghadapkan wajah kalian ke arah maghrib, barat dan timur, walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir, tetapi kebaikan itu orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir dan malaikat-malaikat, kitab Allah dan para nabi. Itu Quran yang menjelaskan. Hadis diantaranya man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Dalam hadis selalu disertakan kata-kata hari kiamat dengan iman kepada Allah. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim daifahu fal yukrim jarahu fal yasil rahimahu. Itu diantaranya kenapa selalu disertakan kata-kata hari akhir dengan hari kiamat, karena pada zaman dulu banyak orang yang tidak beriman pada hari kiamat, sehingga disertakan kalau yang beriman itu beriman kepada Allah dan hari akhir. Ini ceritanya sam'iyat, artinya yang harus berdasarkan Quran yang didengarkan gitu. Kalau tidak percaya berarti kafir.
ada orang yang masa ada hari kiamat katanya, hidup ya sekarang ini. Itu orang musyrik zaman dulu, kalau sekarang ada berarti ikut-ikut itu. Itu dalam Al-Quran disindir, ma hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa dahr gitu ya. Kehidupan kita ini tidak ada lain ya kita hidup dan mati sekarang ini. Kita ini cuma dirusak dan dihabiskan oleh masa. Masa menghendaki kita hidup ya hidup, mati dan mati. Sehingga ya nggak ada lagi lanjutannya. Oleh karena itu ayat-ayat yang tadi menolak pertanyaan orang-orang kafir dan keyakinan orang-orang kafir yang tidak percaya hari kiamat. Dan ini yang tahu hanya Allah. Kalau orang buat-buat tambah payah. Dulu ada namanya Mama Loren. Dia meyakini tanggal 12 bulan 12 tahun 2012 kiamat. Tapi dia meninggal duluan gitu. Katanya nanti kalau hari kiamat naik pesawat aja. Kan yang rusak bumi, pesawat enggak katanya kan. Berarti pemahamannya sesat gitu ya. Oleh karena itu ayat itu selalu disertakan, hadis-hadis juga disertakan hari kiamat itu man kana yu'minu billahi terus wal yaumil akhir. Percaya pada hari kiamat ini bagian daripada rukun iman. Makanya kalau tidak percaya berarti tidak benar imannya gitu. Itu yang disebutkan dalam kitab Aqidatul Awam, wa kullu ma kana bihi minal ajab. Iman pada hari kiamat itu, iman pada hari akhir, dan semua hal-hal yang mengherankan, minal ajab. Mengherankan karena nggak pernah terjadi selama hidupnya. Pertama-tama akan hancur bumi. Biasanya dimulai dengan banyak hujan terus tenggelam. Tenggelam bumi. Jadi ada wasilahnya gitu ya. Bukan langsung hilang kayak sulap gitu, enggak. Makanya kalau sudah hujan lama kali, siap-siap kiamat apa enggak gitu ya. Kalau si Doni deket si biru-biru dia, langsung di situ dia ilmu hakikat itu. Hancur bumi ini sudah banjir besar, banyak hujan, langit pun dilipat dihancurkan. Semuanya nampak menjadi hancur. Kemudian Allah mengganti bumi ini dengan bumi yang baru. Bukan bumi yang di sini banyak orang main judi online gitu, bukan. Ini udah banyak dosanya, banyak orang korupsi, banyak orang yang menipu, banyak orang yang bertopeng agama, semua pakai topeng, bukan topeng yang topeng monyet itu, bukan, berkedok. Jadi imam gitu ya. Maling atau enggak maling kan enggak tahu. Tapi yang jelas dia maling hati. Mencuri hati gitu ya. Kalau kayak gitu ketawa sih Iwan. Kalau itu aku ikut katanya.
Kayaknya ada nyanyian bahasa Jawa itu momo ono maling gitu kan. Terus opo sing dimaling kata, apa yang dimaling katanya. Yang dimaling mau digebuki katanya kan. Yang dimaling yang ada di dalam hati saya katanya kan. Gitu. Dulu saya pernah ikut KKN sama orang-orang hukum, masih anak-anak. Saya disuruh ikut nyanyi kayak gitu, ya bisa aja orang tinggal nyanyi aja. Tapi ketika saya ceramah, dia heran. Anak ini kok bisa tahu kalau jurusan hukum itu ini, kemudian akan jadi ini, jadi ini. Apa anak ini sudah kuliah katanya kan? Tanyakan banyak orang. Baru kepala desa cari semua segen, rupanya anak ini orang pintar katanya. Kalau yang bisa cerita tentang dunia pendidikan seperti ini biasanya dosen-dosen katanya. Pada saat itu saya masih, kalau nggak saya sanawiyah, pakai sarung-sarung gitu. Saya sudah bisa menceritakan tentang keadaan Fakultas Hukum yang dari Semarang. Lanjutannya tadi disebutkan dalam Al-Quran, yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawati. Ketika diganti bumi itu, bukan bumi yang sekarang itu, dan langit juga diganti. Wa barazullahal wahidal qahar, dan mereka menghadap kepada Allah yang Maha Esa. Pada saat itulah mulai hari kiamat. Maka bumi yang dimaksudkan di padang mahsyar haulil mawaqif itu bukan bumi sekarang, udah diganti. Bukan tempatnya ada apa namanya banci-banci gitu, nggak ada. Nanti ditanya pula, ini mana apa bajak 5 katanya. Udah nggak ada lagi ya. Ini mana Marilan katanya kan. Si Hasan mana Sukarame gitu. Nanya mamanya dia. Udah nafsi-nafsi, nggak ada diriku sendiri, dirimu sendiri. Nggak ada kaitannya. Tapi kalau anak orang soleh bisa mengangkat derajatnya orang tuanya. Itu wal alhaqna dzurriyyatahum. Dan kami menjumpakan pada keturunan mereka atau leluhur mereka, orang-orang yang soleh. Jadi misalnya Azmi ini orang soleh, betul-betul baik dunianya, ibadahnya kepada Allah, baik muamalahnya, baik sama manusia yang banyak, disakiti sama calon istrinya pun sebelum minta maaf sudah dimaafkan karena takut dibunuh misalnya ya, baik. Nah, itu nanti bisa memberikan pertolongan kepada orang tuanya. Datang mamanya, mama katanya kan, ini Azmi mama, lu kamu pakai jubah besar gitu katanya. Iya, ini dari masjid katanya, Al-Jihad. Ya, itu dia ya. Itu yang disebut namanya syafaat. Apa hikmahnya yang menyebabkan Allah memberikan di akhir hari namanya hari kiamat? Supaya yang pertama manusia itu punya tujuan hidup. Karena hidup tidak hanya di dunia. Hidup itu akan berlanjut nanti di akhirat untuk mempertanggungjawabkan. Sehingga ada namanya bagaimana harus takhalli, mengosongkan diri dari perbuatan yang tak terpuji. Baru tahalli, menghiasi dirinya dari perbuatan yang terpuji. Bagaimana imtisalul ma'murat wastinabil manhiyat itu.
supaya bisa mempertanggungjawabkan amalnya. Yang kedua, memberitahu bahwa hidup di dunia ini sementara. Hidup di dunia ini hanyalah sementara saja. Tetapi jangan dianggap bahwa karena sementara adalah suka-suka hati, jangan. Karena penentuan di akhirat itu tergantung baik dan buruknya di dunia. Sehingga dikatakan ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia itu tempat menanam yang bisa dipanen di akhirat. Jangan salah paham. Orang sudah bisa ditentukan ini kelompoknya orang baik karena di dunianya itu memang orang baik, orang bertakwa. Gitu. Walaupun juga Allah tidak wajib memberikan ampunan pada orang yang fasik gitu. Itu namanya jaiz gitu. Tidak wajib memberikan pahala kepada orang yang bertakwa dan tidak harus menyiksa orang yang fasik. Itu sifat jaiz Allah gitu. Tapi ad-dunya mazra'atul akhirat. Maksudnya sementara hidup itu adalah di dunia sampai kemudian di alam akhirat. Makanya kalau mencari kekasih yang sama-sama sejalan ya. Nanti yang satu anak singkong, yang satu anak engkong. Ya. Yang satu anak kiai, yang satu anak penjudi, gitu kan berat. Yang anaknya satu itu aku mau ngisi pengajian, yang satu ini mau judi aku, katakan lain. Nah, sedangkan yang satu Wahabi, yang satu ahli sunnah saja bingung, ya kan? Kata yang Wahabi, nggak usah kunut, katanya kan, nggak usah berdoa, katanya kan, nggak usah baca Sayyidina, nggak usah baca Bismillah Fatihahnya, katanya kan. Begitu istrinya kunut kayak gini ditampel, nggak ada itu, katanya kan. Bid'ah nih, katanya kan gitu. Akhirnya kan jadi sulit. Istrimu apa? Wahabi enggak? Ini sih sabar. Enggak. Wahabi sama Muhammadiyah ini agak tipis ya. Setali 3 uang itu. Bedanya kalau Muhammadiyah itu organisasi, kalau Wahabi itu sekte. Ya. Di antaranya. Sedangkan yang satu paham misalnya wasliyah sama wasliyah saja ada masalah, belum apa-apa sudah nanti kalau bapakmu meninggal bikin nggak usah tahlil ya, katanya kan. Kalau mau tahlil kuceraikan kau, katanya kan. Bah. Kalau gitu kan belum apa-apa sudah cari masalah kan. Bang, saya kan walaupun jadi istrimu karena berbeda keyakinan jadi sendiri-sendiri ya bang. Oh nggak bisa, kan suami yang mengatur gitu. Durhaka aku sama suami katanya kan gitu. Kalau kayak gitu aku nggak kawin lah bang, katanya kan gitu. Nah, jadi susah. Makanya sebelum susah yang cocok-cocok aja, walaupun hitam pun jadi. Iya Mi. Hazmi mau dapat yang dapat hitam dia nggak jadi, syukur lah Mi ya. Kalau enggak kan kopi susu. Yang satu kopi yang kasih susu kan. Tapi yang penting barokah dapat jadi ATM ya. Pendek hitam pun ATM-nya banyak. Aman itu daripada sok-sok ganteng. Uangnya cuma 20.000 di dompet.
Berikan minyak tinggal 2.000. Iya. Tapi si Hasan itu kan ada rezekinya, itu jawabannya dia. Itu kan ada rezekinya katanya kan. Rezeki orang itu tuh. Ya. Makanya itu memang hidup itu adalah pilihan, tapi harus memilih yang wajar dan memilih yang tidak terjadi pertentangan gitu ya. Tapi entah ada orang yang minta pendapat sama saya itu entah lanjut entah enggak saya enggak tahu, tapi saya tidak ada niat yang lain-lain. Ketawa kau San, kok buka-buka aib kok. Ya. Kau tanya aja sama yang lurus di belakang pinggangmu itu. Berarti tanya sama besi kok. Apa saja? Berapa menit lagi Mi? Oh iya, masih bisa lah saya singkat aja. Di sini dijelaskan dalam kitab bi alamatihil mutawatirah. Wajib meyakini hari kiamat itu dengan tanda-tandanya yang mutawatir. Tanda-tanda yang kecil dan tanda-tanda yang besar. Alamatus sughra qad waqa'a wa ma lam yaqa'. Semua tidak ada yang tahu, tapi tanda-tandanya sudah diberitahu sama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama dalam satu hadis, la taqumus sa'atu hatta yuqbadul ilmu. Tidak terjadi hari kiamat itu sampai diambil ilmu itu, dicabut ilmu. Ini hadis sahih dalam Sahih Bukhari. Kalau kamu sekolah yang biasa-biasa gitu ya Jawahirul Bukhari ada. Kitabmu masih ada? Enggak kamu buang? Di mana kitabnya? Hah? Kamar mandi. Kadang anak-anak sekolah itu begitu tamat terus nggak diurus kitabnya, diserahkan gitu aja, nggak perlu ini gitu. Kalau anak santri nggak dihargai kitab tuh, apalagi ada artinya gitu, dibawa pulang, ini nghabiskan beras ini gitu, arti-artinya yang banyak gitu. Sehingga pada satu saat dia suruh ngajar bisa. Kalau anak-anak apa itu, kamu tahu kitab, kayaknya saya pernah belajar itu katanya kan. Ada kitabmu, dulu ada, kata gitu aja. Bisa kau ngartikan? Ya, gimana ya gitu dia. Jawabannya bisa sih, tapi wani piro gitu kan. Itu tandanya dekat hari kiamat itu dicabut ilmu. Allah Ta'ala kalau mencabut ilmu bukan ilmunya cabuti dari dadanya gitu, bukan. Tapi biqabdil ulama, dengan mewafatkan ulama. Hatta idza lam yubqi aliman, sehingga ketika Allah tidak menjadikan orang alim hidup di dunia ini, ittakhadhan nasu ru'asan juhala. Umat manusia mengangkat pemimpin orang-orang yang ahli fatwa yang bodoh-bodoh. Fasu'ilu fa'aftau bi ghairi mu'min fadhallu wa adhallu. Kemudian ditanya, difatwakan tentang fatwa tidak berilmu maka sesat dan menyesatkan. Jadi banyak sekarang ini kasratul juhala. Makanya kau harus paham Wan ya. Penceramah sama orang alim itu beda. Jangan orang alim atau dipanggil penceramah, dolim itu. Ustadz Muhyiddin sebagai penceramah gitu ya.
Ada kayak gitu kan? Kalau di masjidmu kan, saya dibilang sebagai penceramah gitu, memang penceramah juga, tapi penceramah itu yang pauk-pauk pun penceramah. Makanya kalau di YouTube asal berani saja jadi. Makanya ada, nggak usah ngaji di masjid, di YouTube pun udah banyak katanya kan. Jelebau lah itu ya. Kasratul juhala ini menunjukkan tandanya udah dekat hari kiamat. Kalau ditanya, Bang, ini ayam ini ditabrak Grab, gimana Bang? Bisa disembelih katanya. Apa sudah tadi? Baru Bang. Masih hangat? Oh masih Bang, baru katanya. Gerak-gerak? Oh masih gerak sikit-sikit orang baru. Katanya. Mikir ustadznya ini. Oh gerak masih hangat katanya kan, barusan. Oh bolehlah katanya kan. Potong bangkai itu. Ya. Geraknya itu menunjukkan tandanya mau mati. Kalau dia itu masih lari, masih nengok misalnya, si Azmi yang nyabrak misalnya kan 3 kali si Azmi gitu. Nah, baru diambil sama si Iwan, potong ya katanya kan. Nah, itu boleh karena dia masih hidup. Nah ini, ya bolehlah boleh. Dijual, ya suka hati kau lah katanya. Ini contoh-contohnya, gampang sekali dia ya. Nanti kalau mau ceramah nengok di Google, nengok di YouTube. Nanti ceramahkan lagi ya itu. Nah orang yang suka nengok Google dan YouTube, ini di YouTube tadi diceramahkan kayak gitunya katanya kan. Ngapain nengok orang ini kan gitu. Nah, tapi kalau di kitab nggak bisa. Nah, di kitab itu kadang nyelempit bahasanya gitu. Sampai kiai pun ketika tanya sama orang alim, di kitab nggak ada Pak Kiai katanya. Ada, dia nyelempit kecil gitu dia katanya. Tahu dia. Banyaknya orang bodoh, walaupun bertitel, walaupun misalnya kuliah, tapi kalau nggak tahu, ya itu tandanya hari kiamat. Kasratul juhala, banyaknya orang bodoh, sehingga terjadi kerusakan. Idza wusidal amru ila ghairi ahlihi wantadhiris sa'a. Kalau disandarkan, diserahkan urusan itu pada selain ahlinya, tunggulah kehancuran. Kayak si apa tadi, Iwan nanya, gimana Pak Kiai, ikhtiar itu bisa merubah takdir kan? Ya enggak sih, saya bilang. Jadi gimana kalau itu kafir katanya kan? Ya kalau betul itikadnya kafir lah katanya. Ya, gimana orang itu kafir? Kasih tahu lah, suruh syahadat gitulah. Belajarlah sama Iwan itu ya. Geser dia tauhidnya. Kalau ikhtiar itu bisa merubah takdir, ya semua kepingin ikhtiar dapat jadi camat semua. Jadi ikhtiarnya merubah. Akhirnya kepingin jadi camat sudah nggak jadi, akhirnya camatnya dibelokkan, artinya calon mati. Nggak bisa. Kalaupun itu terjadi, dimudahkan sesuai dengan takdirnya. Namanya disebutkan dalam satu hadis, i'malu fakullun muyassarun lima khuliq. Berikhtiarlah, segala sesuatu itu dimudahkan sesuai dengan takdirnya. Itu ya. Makanya sekarang banyak bermacam-macam itu muncul di YouTube tuh. Itu kasratul juhala itu menunjukkan dekat hari kiamat. Disuruh ngaji nggak mau. Yang penting nggak ngaji pun dapat amplop. Gimana itu? Amplop pun untuk apa kalau nggak ada isinya?
Nanti kalau sama si Azmi jawab lagi, isi pun tak penting tuh Pak Yai, yang penting jumlah gitu kan. Makanya kalau ditanya dia, saya udah mau S2 ini katanya kan. Di situ berapa katanya gitu. Ya. Ketika nggak dapat dia nanya-nanya di masjid-masjid. Ustaz Azmi, ada lowongan di situ katanya. Lubang ada lubang lagi itu lah. Lowongan apa? Khutbah lah, khutbah Jumat katanya kan. Bapak sudah apa? Oh saya baru dokter tahun tinggi nih katanya kan. Oh, bisa lah nanti kalau ada lowongan kata si Azmi. Tengok, akhirnya setelah 2 kali pertemuan, fadallu wa adallu, sesat dan menyesatkan. Nah itu salah si Azmi. Azmi dosa besar itu, karena dia menerima sesat dan menyesatkan itu. Makanya kadang orang itu kan menerima yang dokter saja, khotib itu, tapi jelebau. Gimana ya? Itu tanda hari kiamat. Yang kedua, tuksaruz zalazil, banyak gempa bumi. Zalazil dalam arti ini yang pertama secara nyata gempa bumi ya. Yang kedua bukan hanya gempa bumi tapi goncangnya pikiran. Goncang pikiran ya. Bingung, habis kuliah nggak dapat tugas yang pokok bingung, apalagi yang nggak kuliah, ya, belum nikah bingung, siapalah jodohku ya Allah, tunjukkan jodohku siapa katanya, sambil nyanyi-nyanyi di kamar mandi. Nah, itu kegoncangan jiwanya, padahal sudah ada itu calonnya, cuma tinggal jolok sedikit lagi gitu. Siapa itu Pak Yai, kata si Azmi? Cina. Banyak kegoncangan, akhirnya nggak percaya dengan dirinya sendiri, akhirnya imannya luntur gitu ya. Semua mengajar tadi, kalau ikhtiarnya tinggi akan berubah menjadi orang yang mulia dan tinggi gitu. Mencari semua ditutupi dengan topeng jabatan agama dan sebagainya, karena sudah goncang pikirannya itu. Iya Mi. Sedangkan Azmi aja udah ngaji, udah calon S2, udah jadi imam Masjid Al-Jihad Al-Munawwar. Sering juga bingung sampai di posting dirinya sendiri dengan rambutnya digini-ginikan. Terus sudah musimnya pernikahan, kapan waktuku ya, katanya gitu. Ada kan Mi? Mana nggak ada. Ada itu, saya ingat itu, untung nggak saya download itu ya. Saya terus mikir ini terjadi tanda-tanda hari kiamat ini, keguncangan pikiran gitu. Itu yang ngaji, apalagi yang nggak ngaji, makanya banyak pencurian segala macam ketika ditangkap gitu aja. Kenapa kok mencuri? Tambahan uang nikah. Kayak ketawa sih. Ada yang lebih parah lagi, tapi menyedihkan. Kenapa kau mencuri? Untuk biaya kelahiran anakku. Makanya kalau sudah dekat hari raya, banyak pencuri. Keguncangan itu tadi. Itu semua pejabat gitu. Takut
Gimana ini nanti jatuh. Makanya dua yang dicari, keuntungan dan selamat. Untung apa enggak acara ini, kegiatan ini? Kalau enggak untung, enggak usah. Selamat apa enggak? Nah, kayak gitu aja, enggak sampai-sampai tujuannya. Musing aja. Karena kegoncangan itu tadi. Makanya kata Gus Dur, Jakarta kayak pasar malam bah katanya kan. Gimana? Itu kalau pasar malam kan orang berebut mau naik gitu. Saya cuma jaga tiketnya katanya waktu jadi presiden. Jadi orang di Jakarta pejabat-pejabat semua itu berebut katanya kan. Mau naik katanya. Tapi nggak sampai-sampai musing-musing aja di situ, namanya pasar malam. Ini ngerti apa nggak tujuannya? Paham? Oke, kan mahasiswa kok. Dulu ada anaknya keponakan si Ali Akbar. Dia nggak pandai memahami kalimat. Tahu kau katanya kan? Iya Buya katanya kan. Tahu apa enggak? Belum Buya. Mahasiswa katanya kan. Kayak gini aja nggak tahu katanya kan. Lama-lama kau maha kuasa kau katanya kan. Sampai ketakutan betul-betul anak itu dibuatnya. Dihancurkan di depan banyak orang. Mahasiswa maha kuasa katanya kan. Kayak suruh kayak gini aja nggak tahu, ngepel nggak tahu katanya kan. Wah, habis dibuatnya. Yang ketiga wayataqarabus zaman, itu di dalam hadis waktu itu berdekatan, waktu itu sebentar begitu saja. Jadi seminggu itu yuk udah hari Minggu lagi nih ya katanya kan gitu. Nanti hari Sabtu lagi ya, cepet kali nih katanya kan. Kalau si Azmi enggak hari-hari Minggu ya gitu dia. Karena pikirannya sedih gitu ya. Tapi seolah-olah waktu berdekatan. Kalau dulu TV kejadian itu sulit sekali zaman saya masih kecil. Sekarang sudah bisa berita itu. Dunia bisa ditengok di TV. Bahkan sekarang menjadi lagi bisa ditengok di HP. Yang HP Android. Kalau yang jadul itu nggak bisa lah. Sampai gini pun nggak bisa itu ya. Ditengok ini perang Irak. Perang Amerika sama Iran. Bela mana katanya kan. Tahu usah kau bela, cari aja uang untuk nikah itu. Nggak usah ditanya gitu ya. Karena nggak dunianya gitu ya. Nggak jangkauannya. Waktu itu seolah-olah dekat sekali. Qalilul barokah waktu itu, sedikit berkahnya. Yang terakhir, wa tazharul fitani wa yaksurul haraj. Banyak fitnah dan banyak pembunuhan. Terjadinya perang di Timur Tengah sudah lama. Itu tandanya hari kiamat. Semua ujian-ujian mau mengambil. 4 hari saja Iran bisa saya tundukkan. Diperintahkan sama Israel. Sampai sekarang nggak bisa-bisa. 4 hari saya tundukkan Iran. Habis semua harus tunduk sama Amerika. Begitu sudah 4 minggu nggak bisa, barulah tambah tua lah si Donald Trump itu. Gitu. Itu banyak sekali pembunuhan, tapi banyak yang dikaburkan. Nah itu semua tanda-tanda hari kiamat. Wa tazharul fitan wa yaksurul haraj. Berdasarkan hadis ini disebutkan famin alamatis sughra ma qad waqa'a wa minha ma lam yaqa'. Tanda-tanda yang kecil ada yang sudah terjadi dan ada yang belum terjadi, tapi wajib beriman dengan hari kiamat dan tanda-tanda yang sifatnya mutawatir, sudah pasti gitu. Mudah-mudahan bermanfaat.
Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma arzuqna ilman nafi'a warzuqna fahma. Allahumma iftah lana futuhal arifin. Allahumma ij'alna min ahli ilmi wal khair wa la taj'alna min ahli syarri wad dhair. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.